Halo Sobat Bisnis Tribuners Medan, kembali lagi di acara BBM Bincang Bisnis UMKM dengan saya Maulizatul Ulfa akan membawakan acara BBM kali ini sampai acaranya selesai nih. Nah, aku sekarang kedatangan narasumber yang cantik, pinter masak, pasti pada penasaran nih. Yang pastinya BBM udah ditunggu para pelaku UMKM dan juga para tribuners yang mengincar kuliner atau usaha-usaha UMKM yang bisa dibeli mungkin ya. Oke, langsung aja nih. Ada Mbak cantik, milik usaha yang gak main-main, ada Mbak Tanti Artisya, selaku owner dari Ibun Kitchen. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Molly. Kita udah jumpa yang berapa kali juga ya Mbak. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang nih Mbak sama Mbak Tanti, pastinya para pelaku UMKM dan para Tribuners Medan udah pada penasaran. Kita sebelumnya akan menonton dulu video cuplikan berikut ini. Nah, Tribuners Medan, itu dia tadi cuplikan video dari Ibun Kitchen. Aku jadi makin penasaran nih untuk ngulik-ngulik lebih detailnya tentang Ibu Kitchen sendiri. Jadi kita bisa langsung aja mungkin tanya ke Mbak Tantinya. Iya. Jadi Mbak, pembahasan pertama sih, ini kan konteks nama usaha Mbak nih Ibun Kitchen nih. Kalau aku biasanya pernah dengarnya tuh Ibu Kitchen gitu. Ibun itu sebenarnya nama dari usaha Mbak ini berasal dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya tuh nama panggilan untuk anak saya, panggilannya Ibun. Anak Mbak, namanya Ibun. Manggilnya Ibun, jadi udah sekalian aja jadiin usaha gitu. Oh, maksudnya dari anaknya Mbak, iya, manggil Mbaknya Ibun. Ibun gitu. Terus karena itu ya udah lahirlah Ibun Kitchen. Pusing mikirin yang lain-lain kan. Oh, nggak mau pusing mikirin nama ya? Jadi udah itu aja. Waduh, gitu. Menarik banget nih karena beda ya panggilan anak Mbak ya. Beda. Tuh Ibun Kitchen itu ternyata Tribuners berasal dari nama panggilan anaknya ya, Mbak Tanti kepada Mbak Tantinya. Nah Mbak untuk menggeluti usaha ini sudah berapa lama nih Mbak? Masih terhitung baru karena dari 2019 itu mulai akhir 2019 itu buat iseng-iseng aja buat cookies buat anak. Itu 2019 bulan berapa Mbak?
Desember akhir. Desember akhir. Desember akhir. Berarti belum ada sampai setahun ya? Belum ada setahun. Makanya masih baru sekali gitu. Jadi ya udah dari mulai anaknya suka makan cookies, dimulai pertama tuh buat tuh cookies, itu belum set itu. Itu tapi tadi buatin cuman untuk makan anak-anak aja gitu. Nah, pas kebetulan adik saya datang, coba terus pada ini beli gitu. Nggak mau gratis. Jadi beli aja udah gitu aja dari mulai adik. Pelanggan pertama tuh adik saya gitu. Gitu. Jadi mulainya itu belum ada sampai setahun, Desember akhir ya? Iya, benar. Oh, Mbak, boleh nggak diceritain sejarah Mbak untuk memulai usaha ini itu seperti apa? Iseng-iseng awalnya. Dari tadi ya yang buatin anak, terus abis itu sepupu datang. Tetap aja menunya si cookies tadi itu. Soft cookies. Kita nggak bawa sampelnya. Soft cookies tadi itu mulainya, tapi itu belum ada set gitu kan resepnya. Saya trial error. Akhirnya jual ke sekitar aja dulu. Gitu. Itu trial errornya itu selama berapa lama Mbak? Kalau cookies bisa kali ada 10 sampai 12-an gitu. Tapi itu ketika udah ada yang mau pesen ya? Iya, tapi tetap aja, tetap harus set gitu itunya rasanya gitu. Jadi sebenarnya berarti usaha Mbak ini dibantu oleh kenalan-kenalan Mbak? Iya, dari saudara, teman-teman dulu yang dekat-dekat gitu. Ada nggak Mbak cerita lain yang betul-betul pernah Mbak rasain tuh yang kayak buat sedih banget gitu yang Mbak rasain selama membuka usaha ini? Kalau sedihnya tuh karena masih baru ya, jadi banyak yang masih awal-awal tuh masih komplain kurang ini, tapi gara-gara tuh jadi motivasi. Nah, motivasi terus kita nyari menu, terus belajar online. Kayak gitu-gitu. Itulah sedihnya di situ karena mau mulai usaha itu kan nggak ada yang langsung jadi benar gitu. Jadi memang trial errornya banyak, wajib kayak hopeless, udah sampai tahap hopeless pasti ada jalan. Waduh, itu dia Tribuners. Ternyata memang setiap kita membuka usaha itu pasti ada trial and error, jadi jangan pernah berharap untuk langsung legit gitu ya Mbak. Jangan. Tuh. Gitu. Nih Mbak, bagaimana tantangan Mbak waktu membuka usaha ini? Tantangannya satu, nggak tahu bahan, masih nggak ngerti bahan nih. Bahan untuk yang dijual. Iya benar. Terus nanti setiap toko itu kan harus ada signature-nya. Benar. Harus ada poinnya tuh apa yang terpenting gitu kan? Itu nggak tahu. Terus nggak tahu belajar di mana. Kalaupun belajar di mana tuh mahal. Ada sampai beberapa juta gitu. Benar. Jadi harus rajin juga buka YouTube. Ada aplikasi untuk masak-memasak, kursus online di zaman pandemi sekarang tuh bener-bener banyak dan membutuhkan sekali gitu. Nah tadi kan Mbak ada membahas signature dari produk Mbak sendiri. Nah ada signature dari Bun Kitchen sendiri itu apa Mbak? Signature-nya itu seperti ini lagi best sellernya ini ada cinnamon roll, ada pizza roll, sama satu lagi apa ya? Oh sama makaroni panggang, itu signature kita. Oh jadi ini ada makaroni panggang juga? Iya, makaroni panggang. Pasti nih Tribuners yang nengok nih udah pada lapar semua nih, saya yakin nih. Soalnya saya di sini nyium baunya ya nih, Tribuners kan nggak bisa cium bau nih. Itu harum banget, padahal ini masih di packing. Ini masih di packing tapi harumnya udah kemana-mana. Karena fresh from the oven. Fresh from the oven. Gitu. Oke, Mbak sama ini nih, aku mau nanya soal modal awal Mbak membuka usaha ini tuh, kalau boleh tahu berapaan Mbak, atau bagaimana proses untuk membuka awalnya itu gimana? Kalau awalnya itu modalnya gede sih, besar, lumayan gede ya gitu. Karena kan kayak beli oven apa segala macam. Tapi alhamdulillahnya nggak jadi beli oven. Harus beli oven kan pertamanya. Terus anak main di kamar, kamar ibu, nemuin oven nih, oven zaman-zaman dulu gitulah, itulah dimaksimalkan. Jadi dimaksimalkan. Jadi Mbak sendiri nggak sadar kalau di situ ada oven gitu? Tahu, kalau misalnya anak saya nggak ngebongkar lemari, nggak tahu kalau di situ ada oven. Aduh itu gimana ceritanya ya? Jadi semenjak itu keluarlah semua barang-barang itu kan, barang-barang yang lama itu diiniin lagi, tapi mana yang bisa dipakai untuk dipakai, mana yang nggak bisa dipakai. Tapi kebanyakan beli lagi karena kan udah lama ya. Udah lama gitu kan. Tapi itu punya Mbak atau bukan nanti ada yang nitip? Enggak, punya ibu saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Gitu. Oh jadi kayak sebenarnya ada warisannya tersendiri. Iya turun temurun, tapi ya sekitar 500-an ribu lah, karena kan beli ini beli itu beli segala macam sampai set.
Terus belum lagi kita kasih tester kan ke yang lain untuk memperkenalkan produknya kita gitu. Awalnya 500.000, 500 juta lah. 500.000 sampai 1 juta. Wah, itu lumayan ya Sangat sebenarnya. lumayan. Dan itu belum termasuk bahan bakunya. Belum. Itu di luar. Itu masih peralatan yang Mbak sediain untuk perlengkapannya itu. Iya, benar. Nah, aku jadi penasaran nih Mbak. Kenapa Mbak berniat banget untuk terakhirnya membuka usaha ini menjadi bisnis Mbak? Mungkin karena dari keluarga itu banyak yang jualan juga kali ya. Jadi kayak tante-tante itu pada buka usaha. Sepupu di luar kota juga ada buka usaha makanan di bidang kuliner juga. Semua di bidang kuliner. Jadi mau nggak gimana ya, kayak turunannya udah mau masak gitu Masak, loh. ya. Gitu. Memang harus ada kayak skill tersendiri juga untuk buat sinetron yang berbeda dari. Sebenarnya nggak skill juga. Oh, oke. Jadi Ternyata karena saya salah. bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Karena biasa. Kalau ada niat semua bisa. Oke, siap. Gitu. Tuh, ada niat yang penting. Jadi jangan karena trial and error udah sampai 10 kali merasa gagal terus. Itu di situ pas Langsung down, nggak boleh ya, Mbak? Plus di situ ada jalan. Di situ tunggu harus hopeless dulu, Tribuners. Iya benar. Jadi Mbak itu merasa hopeless banget itu sampai kayak mana tuh Mbaknya? Ya pokoknya kadang kalau misalnya sampai di detik ini pun kadang tuh suka hopeless gitu loh. Ngelihat aduh ya ampun ini kayak gimana lagi promosinya, apa segala macam, apalagi yang kurang, apalagi yang mau dibikin yang baru. Apa stuck di satu ini aja, tapi nggak mungkin di stuck di satu menu aja. Benar. Gitu. Karena kita harus ada improve terus benar, untuk benar. apalagi kuliner ya. Benar. Harus ngikutin tren juga. Iya benar. Jadi yang lagi tren sekarang ini menurut Mbak untuk di segi kuliner sendiri? Yang untuk Korea, makanan Korea. Makanan Korea itu yang kayak tteokbokki itu? Itu juga. Mbak ada jual itu? Belum, tapi kemarin ada sempat bikin garlic cheese bread itu sempat ada juga. Tapi karena mungkin peminatnya agak kurang, jadi nggak keluar lagi gitu. Saya ganti menu yang lain gitu. Oke, ini Ibu Kitchen sendiri Mbak udah ada store offline-nya atau masih online aja? Kalau ada store offline-nya mungkin bisa dikasih tahu ke Tribuners Medan alamatnya. Masih offline. Alamatnya di Titik Kuning Karekasi. Oh, jadi masih offline tapi buatnya berarti di rumah masih. Di rumah. Ini gitu home industry. Home industry ya. Benar. Nah, Mbak, kalau misalnya ada yang mau pesan itu bisa langsung ke rumah juga berarti? Karena pandemi, jadi lebih memudahkan via DM bisa, via WhatsApp bisa. Jadi klik link di Ibun Kitchen aja. Di Instagram Ibun Kitchen ada di situ linknya. Nah, Mbak, tadi kan Mbak bilang kan itu home industry ya? Iya. Terus Mbak punya anak nih ceritanya. Mbak berarti ada pekerjanya atau gimana? Enggak, semuanya saya yang handle sendiri. Dari masak sampai ngurus rumah tangga juga? Iya. Ini berarti ibu yang power banget nih. Sangat-sangat ibu rumah tangga yang sangat powerful banget nih. Boleh diceritain tuh gimana sih cara Mbak menghandle? Pasti nih, aku yakin para Tribuners ada juga seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak di rumahnya tapi ingin berusaha berbisnis, tapi nggak tahu nih di bidang apa atau bagaimana cara menghandlenya. Mungkin Mbak boleh kasih tahu sharing sedikit kepada Tribuners Medan. Tiap ini pasti ada tantangannya ya. Benar. Kalau saya sendiri, karena saya yang handle sendiri, belum ada yang bantuin. Kalau misalnya hari ini besok ada PO-an, itu saya mulai dari jam 9 ke atas, nunggu anak saya tidur. Malam. Nah, itu begadang sampai jam 1, sampai jam 2, nanti sekitar jam setengah 5 pas azan-azan subuh. Oke. Bangun, beres-beres segala macam, masak lagi. Ya udah, jadi pada saat saya baking, itu anak lari-lari yang nyebar tepung, yang apa segala macamnya sampai 9. Kadang sambil main dulu, nunggu dulu main. Nanti ini dulu, gitu-gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa ke-handle. Masih bisa ya ternyata. Alhamdulillah. Mbak nggak ada niat mencari pekerja tambahan untuk membantu itu? Karena kan kalau aku yang lihat sekarang ini Ibun Kitchen udah mulai naik nih. Udah banyak juga yang tahu nih. Apalagi produk-produknya itu unik-unik, beda daripada orang jual-jual pada umumnya. Itu Mbak nggak takut nanti nggak bisa terkejar, nggak terhandle gitu gimana? Ada kepikiran, tapi selama masih bisa dihandle sendiri, mesti dihandle sendiri dulu aja gitu. Jadi harus sambil men-setkan semuanya, keuangan apa segala macam, cash flow-nya gitu. Maintenance-nya itu luar Harus biasa banget ya. Aduh, jadi penasaran aku nih. Jadi ketika Mbak masak itu kan otomatis tengah malam. Iya. Itu pernah nggak Mbak ada kejadian yang kayak udah ada yang pesen tapi karena ada trouble sama anak gitu, jadinya Mbak cancel gitu?
Oh, sampai sekarang belum. Tapi pada saat dia pesannya banyak, mintanya sekitar jam 8 pagi besokannya, saya udah maksudnya udah prepare untuk malamnya itu. Sekitar jam 2 pagi itu dia WhatsApp. Dia WhatsApp ngasih tahu kalau misalnya keluarga dia meninggal. Gitu. Jadi makanan yang udah dibuat untuk pagi itu, ya udah saya bagi-bagiin aja. Tanpa dipungut biaya ya? Tanpa dipungut biaya. Kalau ya saya nggak berharap ada kejadian itu sih, tapi boleh lah Mbak kalau ada kejadian gitu lagi, Mbak nggak tahu bagi kemana, bagi aja ke Tribun Medan. Tribun Medan menerima loh. Aduh ngarep banget, tapi nggak boleh lah ya. Itu kan istilahnya Mbak jadi ada kerugian sebenarnya benar, untuk di bahan bakunya. Iya. Mbak, ini aku makin penasaran banget gimana cara Mbak untuk melakukan pemasaran di Ibun Kitchen sendiri. Tadi kan Mbak ada cerita tuh di awal kalau misalnya Mbak di orang sekitar. Ya. Tapi ini makin luas nih jangkauan Mbak. Mungkin ada strategi yang bisa dibagikan kepada Tribuners Medan. Untuk sementara sih promosi lewat Instagram. Itu udah pasti. Terus tetap ada promo. Itu pasti saya sebulan sekali tetap ada promo. Oke. Oh, promo beda-beda Mbak buat? Beda-beda. Untuk tunggu aku tanya dulu. Untuk yang di Instagram ini Mbak iklannya itu melalui Instagram official dari Ibun Kitchen sendiri atau Mbak ada lakukan endorse atau PP yang biasa dilakukan banyak orang sekarang? Kalau endorse mungkin ada juga. Ada juga, tapi belum banyak lah. Untuk sementara sih kayak baru ke teman-teman kita aja. Oh, gitu. Menurut teman-teman. Atau enggak tiba-tiba ada yang lihat story di Instagramnya mereka keluar iklan saya. Pesan gitu. Jadi untuk melakukan pembayaran endorsement atau PP itu belum ya? Belum. Oh, jadi masih melakukan pemasaran secara teman-teman. Itu penting ya? Itu jadi, sangat penting, menjalin kerjasama apa segala macam itu penting, ke kantor-kantor itu penting. Nah, terus tadi strategi yang kedua ada promo. Boleh tahu Mbak, itu Mbak cara membuat promonya itu bagaimana? Maksudnya cara perhitungannya mungkin yang bisa di-sharing ke Tribuners Medan, mungkin ada yang nggak ngerti, takutnya ketika dia buat promo malahan jadinya rugi kan, gitu. Itu gimana Mbak? Pokoknya kalau misalnya dari saya, kayak ini saya sedang mengadakan promo. Promo apa nih bulan ini? Lagi promo bulan ini gitu kan, biasa sampai akhir bulan atau enggak pertengahan bulan. Suka lama sih biasanya promo 2 mingguan biasanya. Oh, 2 mingguan, oke. Iya, biasanya kalau misalnya ini saya promo spaghetti brulee. Jadi beli 2 box itu cuma 50.000. Yang gitu. Harusnya normalnya 60.000 karena masing-masing satunya 30.000 gitu. Wah, jadi promonya memang harus ada dibuat terus ya Mbak? Iya, tetap. Jadi untuk promo bulan ini apa tuh Mbak? Untuk sekarang spaghetti brulee Mbak. Spaghetti brulee. Sama makaroni panggang. Itu yang promo yang tadi Mbak sebut itu. Benar. Makaroni panggang yang ini kan tuh ya. Ini yang harum banget Tribuners. Lagi ada promo Tribuners Medan, itu promonya apa ya Mbak? Promonya bukan beli gratis 1 ya. Dia tetap juga sama. Beli 2. Ini harga satuannya sekitar 40. Diskon harga. Jadi Mbak sering melakukan promo itu kalau misalnya customer beli produknya 2 dapat potongan harga. Kalau misalnya beli 2 dapat 1 gitu, pernah nggak Mbak? Itu rugi nggak atau gimana? Belum pernah ya. Karena Mbak takut juga ya berarti ya. Takut. Memang harus hati-hati ya untuk jangan ngasal. Gitu. Tuh Tribuners jangan ngasal juga untuk buat promo kan. Kita berbisnis itu untuk mencari untung. Iya. Bukan untuk mencari rugi. Buntung. Mbak, ini aku mau nanya-nanya nih, untuk cara Mbak menyusun keuangan, menyusun penjualan atau pengeluaran itu bagaimana Mbak? Cara biasa sih masih manual ya, masih buku. Itu bikin secantik-cantiknya buku, ditulis biar supaya jangan males nulis. Berapa PO-an hari ini, berapa PO-an besokannya. Habis itu uang keluar, uang belanja. Itu benar-benar dipisahin. Kalau aplikasi YouTube itu ada Mbak gunain juga nggak? Itu masih tetap. Nah itu gimana menurut Mbak? Kalau itu terkait dengan pembayaran digital ya, nah itu juga sangat penting, sangat-sangat penting sih buat saya si YouTube itu. Kenapa menurut Mbak itu penting? Karena ya banyak customer yang beda rekening bank, terkendala dengan biaya admin.
Nah, Iya benar, ya itu kan biaya adminnya lumayan kan biarpun ya. 1.000 itu tetap kadang-kadang customer bang ada rekening yang Benar. kayak saya punya. Kayak Apalagi gitu. kalau misalnya beda banknya itu sampai jauh banget, kadang kan bisa 6.500 Iya, tuh. benar, Itu lumayan benar. banget loh Iya, Tribuners benar. Medan. Jadi ya tetap saya kasihkan si barcode kitab tadi tanpa AIU udah langsung transfer, udah jadi kan win-win solution gitu antara customer sama Oh, jadi dari penjual. Yotap itu tidak akan ada potongan? nggak ada potong biaya. Waduh, enak banget tuh. Jadi Mbak, kalau misalnya ada yang pesen, customer yang pesen, langsung banknya itu beda, langsung kasih barcode Persis, itu ya. barcode tadi itu aja. Tuh Tribuners. Gampang. Bisa tuh jadi solusi. Jadi ketika banyak sih kendala yang kayak gitu pastinya. banyak, Jadi banyak. ketika ada pembeli dan itu beda banknya, Hmm, bisa pakai aplikasi Yotap, tidak akan kena biaya admin. iya benar. Untuk aku jadi curiga nih, mungkin ada potongan bulanan dari Yotap gitu? Nggak ada ada. sama sekali. Serius nih Mbak? Iya, maksudnya biarpun saya masih baru, tergolong baru memakai si aplikasi ini, benar-benar kayak belum ada minusnya, nggak ada minusnya. Jadi saldo Mbak di situ tuh tidak ada kurang sama nggak sekali ada, gitu? nggak ada kurang sama sekali. Ditambah lagi ada pembukuan digital dari mereka, gitu. Pembukuan digital itu untung dari para pelaku UMKM itu apa aja Mbak? Kalau misal kita malas, biasanya sih suka malas ya Mbak, nulis report pengeluaran, Benar. pemasukan, apa segala macam gitu. Jadi pada saat kita masih sibuk ini tuh, udah langsung dapat notifikasi dari si Yotap tadi. Oh. Berapa penjualan kita, menurun apa meningkat, berapa persen, gitu-gitu. Oh, jadi benar-benar memudahkan kita Iya, untuk jadi melakukan itu ya, iya. pendataan ya? Benar. Oke, gitu. menarik sekali nih. Jadi Mbak Tantinya sendiri udah menggunakan aplikasi Yotap untuk melakukan pembukuan Iya, sama juga untuk transfer yang beda-beda Iya, bank. benar-benar. Tuh Tribuners, ada lagi tips dari Mbak Tanti nih rupanya. Iya, harus yang rajin buka yang aplikasi. syukurnya Mbak Tanti mau sharing ke kitanya, jadi nggak dipendam-pendam sendirian gitu Iya. kan. Kan kita Harus berbagi. Iya, benar. Benar-benar. Mbak, kita balik lagi nih ke produk Mbak. Iya. Produk yang Mbak jual itu apa aja nih? Aku penasaran, kan banyak banget nih. Yang di sini aja udah ada 3 macam. Totalnya mungkin ada berapa macam, bisa Mbak sebutin? Kurang tahu sih, nggak pernah ngitung berapa macam-macamnya Oke. gitu. Jadi kalau misalnya pada saat ada yang sering kan lihat updatean yang ini, jadi habis itu cari kursus online yang untuk bisa buat si menu tadi, buat habis itu belajar. Itu kayak tadi saya ada bawa bolan pisang. Itu karena saya suka kan yang merek yang di Bandung Oke. gitu, Iya, jadi kepengen buat. Sempat hopeless juga sama itu. Ya udah akhirnya udah set jumpa sama si resep yang set. Buatlah si bolan Bandung tadi, bolan pisang keju. Gitu. Tunggu, berarti Mbak Tanti ini kita bisa pesan produk yang nggak ada di list Mbak, kita pesan bisa? Belum bisa, karena nanti takutnya kan kalau misalnya rasanya nggak set, belum set, karena harus ada tetap trial errornya dulu gitu. Kita nggak bisa langsung menjual aja. Jadi Mbak memang nggak tahu ya jenis berapa total jenisnya ya. Mungkin Iya. yang paling laku nih Mbak bisa disebutin. Brownies Yang coklat biasa, coklat. Yang Oke. coklat. Abis itu yang yang saya bawa ini, ini termasuk yang salah satu best seller. Ini best seller tiga-tiganya ya. Iya, benar. Ini aku mau cobain nanti, Tribuners jangan ngiler, pesan kalau mau. Oke, apalagi Mbak? Terus apalagi ya? Spaghetti brulee itu yang terbaru. Yang lagi ada promo juga tuh. Iya, itu juga. Terus kadang kalau misalnya ada yang pesan kue bolu kayak marmer, ya gitu-gitu, kayak bolu tape, gitu-gitu juga ada. Gitu. Tuh, Tribuners banyak banget yang dijual sama Mbak Tanti dan dia menghandle sendiri semua Iya, usahanya. Dan ada anaknya lagi, bisa Mbak Tantinya itu hebat banget loh Mbak. Aku kayak yang aku masih single, sekalian promosi. Aku masih single tapi kayak yang bisa nggak ya gitu. Nggak tahu deh. Bisa. Selain Ibu Kitchen, kegiatan Mbak itu apa lagi sih Mbak? Boleh mungkin di-sharing. Mungkin ada usaha yang Mbak lakukan lagi lainnya? Nggak ada. Sekarang masih fokus di Ibun Kitchen karena masih baru kan. Jadi fokus untuk membesarkan pangsa pasar. Gitu. Wah, kalau bangsa pasar udah pas nih Mbak masuk BBM Ya, nih sama alhamdulillah. kita. Jadi Mbak memang benar fokusnya itu ke situ aja. Iya, Ya. Dan tadi di awal Mbak ada bilang Mbak melakukan Ibu membuka usaha Ibun Kitchen ini kan melalui membuka searching resep-resep. Itu berarti Mbak otodidak tuh ya? Atau tidak? Mbak pernah nggak ngikutin pelatihan kayak gitu?
Pelatihan langsung sih nggak pernah, tapi kursus online karena kan Oke. kepentok sama pandemi. Mm-mm, Takut benar. juga gitu. Jadi lebih banyak kursus online. Sebelum pandemi kan Mbak ada buka tuh. Kalau sebelum itu udah ada ikut atau belum? Enggak, belum Enggak ada. ya? Karena kepentok harganya mahal, sis. Mahalnya tuh mahal banget ya. Sekitar belasan juta. Oke, Makasih siap. ya. Jadi kalau pelatihan online yang webinar-webinar gitu itu berbayar, Berbayar, tetap berbayar. tapi nggak semahal yang Nggak langsung. semahal yang langsung kita datang ke sini gitu. Lagian juga kalau misalnya di Medan kayak rada kurang gitu untuk ada les kayak gitu. Les memasak itu kurang. Jadi itu Mbak belajarnya di luar Pulau Sumatera atau enggak? Enggak. Jadi semua versi YouTube, aplikasi masak memasak, habis itu lihat Instagram, udah cari sendiri menu sesuai sama lidah. Oh berarti tidak ada webinar-webinar online Nggak yang ada. ramai. Oh Nggak ada. oke. Nggak ada hemat. Hemat, low budget. Sebenarnya bukan untuk low budget sih, tapi untuk supaya ya karena kita mau cari untung tadi ya. Aduh, Mbak, kegiatannya kan ini tadi kayak setiap bulan Mbak mengadain promo. Untuk kegiatan lainnya yang Mbak lakukan untuk Ibun Kitchen mungkin ada untuk buka stand-stand gitu ada nggak Mbak? Udah kepikiran. Udah kepikiran, jadi kayak mau memasukkan apa ya, proposal ke kantor mungkin kan untuk jajanan, untuk bikin snack kayak gitu-gitu udah kepikiran. Tapi masih oke, ini nanti seperti ini, bulan ini seperti ini, masih perencanaan dulu lah. Oh gitu. Belum ada actionnya Actionnya ya, belum ya, masih ada perencanaan. Tapi wajib kita harus ada improvementnya ya, benar, Mbak. Benar. Tuh, Mbak, ada nggak Mbak join sama komunitas gitu yang untuk mengembangkan lagi usaha Mbak? Belum ada. Belum ada join Belum sama. ada. Jadi Mbak memang tunggal sendiri. Karena kan tunggal. biasanya ini ada juga yang kayak ikut komunitas, contoh kuliner Medan apa gitu. Jadi kayak mereka saling membantu, sharing benar. gitu. Belum ada. Oke, mungkin Mbak nanti bisa jadi ketua dari komunitasnya Mbak buat. Mbak rekrut orang, nanti saya jadi anggotanya Mbak biar pinter masak. Untuk pengembangan usahanya langkah rencana Mbak apa nih? Rencananya bakal ada reseller. Reseller. Oh, bakal dibuat reseller. Iya, insya Allah lah. Tapi nyari orang dulu. Karena kan kalau untuk reseller, Iya, itu kalau kan reseller harus besar kan. benar. Itu kan jadi mesti nyari orang dulu. Bikin reseller selama ini sih kayak sepupu yang ada di Pakam atau ada yang di Tebing, itu kadang-kadang pesan di Medan untuk dibawa ke sana. Oke. Tapi itu kayak nggak berkelanjutan gitu. Jadi nggak tiap minggu apa segala macam gitu. Kadang sebulan sekali atau sebulan 2 kali kayak gitu-gitu. Oh, begitu. Jadi bakal ada resellernya ya dari Ibun Kitchen. Benar. Itu Mbak nggak jadi mungkin bakal dikasih harga yang berbeda mungkin ya reseller gitu ya? Iya, benar. Oke. Aku penasaran Mbak, mau cobain udah nggak sabar banget mau nyobain. Silakan. Semuanya yang ada di sini. Semuanya ya ngomongnya. Nggak boleh satu, semuanya. Kita nggak ngelihat kok. Nggak ngelihat. Boleh kali ya Tribuners. Jadi Boleh. Tribuners ini apa tadi Mbak? Ini cinnamon roll. Cinnamon ini roll. pizza roll. Ini makaroni panggang. Oke, kita coba dari cinnamon roll dulu. Izin Mbak buka Iya, maskernya. Silakan. Kan nggak bisa kan Tribuners saya makan pakai masker ya. Iya, Nih, silakan. ini harum banget. Yang Tribuners kan nggak bisa cium nih, tapi ini serius ini harum sekali. Harum sekali. Jadi Tribuners kalau mau pesan bisa kemana nih Mbak? Boleh diinfoin Mbak? Bisa cek ke Ibun Kitchen. Itu Ibun Kitchen _ Oke. itu bisa, kalau misalnya mau pesan bisa ada di linknya udah kita taruh di situ. Terus Oke. bisa juga via DM gitu. Ibun Kitchen _ Iya. tadi ya Instagram. Jadi bagi Tribuners Medan yang mau cobain yang kayak aku makan sekarang ini bisa langsung DM ke Ibun Kitchen _ di situ ada link tuh ke WhatsApp WhatsApp-nya. langsung atau nggak ke DM, bisa ke DM. Dan di handle langsung sama Mbak Tantinya. Iya, benar. Ini aku coba ya, ini cinnamon roll. Aku lah deg-degan. Serius? Ini enak Tribuners, ini enak. Aku gimana ya deskripsikannya? Ini pokoknya enak banget karena dia nggak keras, dia lembut. Terus coklatnya itu, nah aku jujur nih Mbak, aku nggak terlalu suka manis-manis. Ini nggak terlalu manis, tapi aku tetap bisa ngerasain manis yang
lembut gitu deh, nggak terlalu over. Serius, Tribuners ini enak banget nih. Sampai kayak gini. Aduh maaf ya. Tisu. Udah nggak apa-apa Mbak. Jadi ini boleh kasih tahu Mbak harga kisarannya itu berapaan? Rata-rata sih sama ya. Kalau yang ukuran medium rata-rata 40. Oh, ini ada ukurannya ya? Ada ukurannya. Ini medium rata-rata 40. Kalau misalnya yang large beda di large itu beda-beda baru. Gitu. Oh, jadi ini ya mediumnya. Mediumnya sama. Jadi bisa pesan berapa ukuran, nggak mentok kayak gini Enggak, aja ya. enggak. Nih, terus aku kasih tahu Tribuners Medan tadi waktu Mbak Tantinya sampai ke studio kita, itu packagingnya tuh safety banget. Jadi tadi di dalam sini, ini udah di lakban, udah ada kotak kayak gini, dan di Pakein wrapping. Pakein wrapping lagi. Wrapping plastik. Jadi- Iya, jadi supaya begitu dibuka nggak keras satu, habis itu wanginya tetap kejaga gitu. Itu tadi makanya waktu dibuka wanginya kemana-mana ya, satu studio ya. Gitu. Terus itu bisa jadi tips ya bagi para pelaku. Mungkin ada yang membuka usaha makanan. Jadi kan memang untuk menjaga kebersihan. Benar. Habis itu untuk menjaga tampilannya tetap bagus sampai ke tangan konsumen itu penting ya, Mbak. Iya. Takutnya tuh pernah kemarin itu nggak pakai kotak begini, nggak pakai plastik, terus sampai di tempat si customernya tuh kayak peot gitu. Oke, jadi ada terima komplain juga berarti Mbak? Kita terima komplain kalau misalnya ada yang apa segala macam kita terima komplain. Ngomong-ngomong soal komplain, aku jadi penasaran nih Mbak. Boleh nggak diceritain komplain yang paling sadis sama komplain yang lucu bagi Mbak? Ada Kalau komplain yang sadis tuh kayak ada customer dia udah beberapa kali pesan langganan, tapi tetap ada komplain, ada aja yang dikomplain gitu. Setiap beli selalu ada komplain. Pasti ada komplain yang kurang ini, kurang itu. Kita terima aja, namanya kita kan untuk yang jual perbaiki ya, ke depannya. perbaikan gitu kan. Itu sih, tapi kalau misalnya komplain yang lucu tuh nggak ada. Customer yang lucu maksudnya? Oh, customer yang lucu palingan kalau misalnya dari luar kota, Mbak saya mau pesan ini gitu kan. Untuk di Bogor nggak bisa gitu, hanya bisa tuh kayak brownies sama si cookies, itu yang memungkinkan tahan, tapi dia tetap nggak apa-apa Mbak, nanti sampai sini saya panasin lagi, kata kayak gitu. Ini bukan masalah dipanasin Mbak, takutnya maksudnya signature-nya tuh hilang gitu loh, dan kita nggak tahu kan ekspedisi tuh bisa nyampe hari ini atau enggak besokannya atau nggak besokannya. Khawatirnya di situ ya. Iya benar. Mbak Tantinya bagus juga berarti, nggak mau mengecewakan customernya kan. Jadi bukan hanya nyari untung aja gitu. Itu penting berarti ya. Penting sekali, itu penting Tribuners Medan. Jadi kita harus mengerti kemauan konsumennya, jangan cuman muluk-muluk karena mau untung. Iya, tetap harus mikirin itunya juga. Jadi ini karena fresh from the oven ini, apakah ini kalau kayak tadi kan Mbak bilang yang bisa tahan tuh brownies sama apa tuh satu lagi, berarti cookies. Ini harus langsung dimakan ya ketika dipesan ya? Jadi saya juga nggak mau ngasih ke customer itu dalam keadaan dingin gitu, karena itu kayak mempengaruhi juga siapa sih yang mau makanan dingin kan gitu, mempengaruhi juga. Kan tadi open PO kan Mbak? Iya. Berarti kalau open PO selesai itu H-1 pesan, besokannya langsung kirim. Ada jamnya nggak Mbak? Enggak sih, jadi biarpun saya kadang udah menetapkan oke, ditunggu listnya sampai jam 9 malam, jam 12 masih ada aja yang order. Oke. Tetap diterima. Tapi orderannya semua siap pada jam yang sama? Iya, tapi habis itu saya tanya untuk jam berapa. Kalau misalnya bentrok sama yang ini, saya mundurin lagi jamnya yang telat tadi order. Wah, menarik banget gitu. Ya. Cara Mbak Tantri untuk maintenance-nya semua loh diurusin. Harus semua harus ada. Tuh. Itu oke. Aku mau coba yang selanjutnya karena aku nggak mau buat kalian cuman tergiur cinnamon roll-nya. Ini nanti aku habisin. Kalau aku makan semua nanti lama kali kan. Nanti Tribuners Medan marah karena aku makan aja kerjanya. Nah, ini tadi makaroni. Iya, makaroni panggang. Tampilannya menarik banget Tribuners Medan. Ini kayak makaroni yang ada di luar negeri itu. Mbak, ini yang atas ini apa nih? Mozzarella. Mozzarellanya mozzarella. Bener-bener mozzarella yang saya lihat di itu ya Mbak. Ya ampun. Kok aku kayak nggak pernah makan? Lucu banget dah. Nih makaroninya, Tribuners. Coba ya. Ini lembut. Ini gurih. Asinnya pas, nggak asin banget, pas rasanya. Ini enak.
Udah ini lezat, ini enak, ini nikmat. Nih aku kasih rating aja deh biar Tribuners percaya ya. Jadi kalau rating 1 sampai 10, ini tuh ratingnya 8, yang ini ratingnya 9,5. Alhamdulillah. Ini ada sausnya sih sebenarnya, Ada cuman sausnya tetap aja. sekali suap lagi ya. Pakai nasi nggak? Emang makaroni pakai nasi, Mbak? Mana tahu doyan, makanya pakai nasi. Serius, enak banget. Dan ini aku tampilin deh biar kalian nanti pesan langsung biar besok disiapin sama Mbak Tantinya. Iya, benar. Oke, kita bacain langsung aja, kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners Medan. Oke. Bentar ya Tribuners. Kan ini udah banyak yang penasaran nih. Mbak, boleh kasih tahu dulu nih sebelumnya ke kita tips dan saran untuk para sobat bisnis Tribuners Medan kita, Mbak, yang mau memulai membuka usaha mungkin kayak, karena kan untuk mulai dari awal itu bukan karena ada aja waktunya, tapi keinginannya, niatnya, Harus atau niat, ya itu gimana Mbak tips dan sarannya, Mbak? Satu, benar harus niat. Benar harus diniatin tuh, harus benar-benar. Kedua, asas skill dan harus melek sama yang terbaru, Perkembangannya ya. yang terbaru. Terus itu rajin-rajin untuk ikut kursus online. Itu wajib Gitu. ya. Nah, habis itu harus sering sharing juga sama teman-teman yang udah berkecimpung langsung di dunia kuliner gitu. Nanya-nanya aja, sharing kayak gitu. Itu sih. Oke, itu Tribuners Medan dapat tips dan saran dari Mbak Tantinya. Jadi memang kita harus mengasah skill dan jangan monoton karena kita bisanya itu aja yang kita kerjain, benar ya, Mbak? Nanti takutnya customer-nya pada bosen gitu. Oke deh. Kalau gitu. Jadi nih Mbak, ada kata dari Bob Sadino yang mengatakan bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus. Benar. Itu tadi ya Mbak. Iya, benar. Jadi memang harus kita kerjain. Niatnya itu jangan kayak, aduh gimana ya caranya, benar ya Mbak? Benar. Mbak Tanti sendiri udah melakukannya dan dari Desember itu termasuk cepat sih Mbak menurut aku, karena Mbak mulainya dari Desember 2019 sampai sekarang dan sudah bisa produksi yang kayak gini. Ketidaksengajaan. Sebelumnya aku ada yang mau nanya lagi sih, untuk satu harinya kalau boleh tahu Mbak, omsetnya tuh berapaan? Sekitar satu hari bisa sampai 500-600 ribu satu hari. Seneng ya dengernya ya kalau udah berhasil itu, karena Mbak Tanti juga bukan karena ngasal-ngasal, enggak. Itu tadi Mbak Tanti sampai nyari untuk searching bagaimana sih cara buat bisa sampai saya enak ini sekarang. Makaroninya luar biasa. Tribuners Medan. Mungkin aku bakal habisin nanti setelah ini. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk acara bincang bisnis UMKM kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan untuk episode BBM selanjutnya, Sobat Bisnis Tribuners. Dan jangan lupa untuk tonton BBM di hari Selasa, setiap hari Selasa. Ya, Tribuners Medan. Aku sampai grogi karena kepengen makan ini. Buat kalian Sobat Bisnis Tribuners Medan yang punya usaha dan ingin bergabung untuk kita ulas di program ini, bisa menghubungi kita di kontak di bawah ini. Oke, kalau gitu makasih banyak Mbak Tanti udah mau datang ke studio Tribun Medan. Udah ngasih aku makanan yang lezat banget ini, aku nggak sabar untuk ngabisinnya. Kalau gitu, saya Mauliza Tulfa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah, tidak disengaja maupun disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, semua orang bisa punya usaha mantap.
Karena ada Utap, gratis, mudah daftarnya, tinggal download. Jadi bisa kayak kasir modern, ngitung pakai kalkulator dan catat penjualan, ngitung yang bayar uang tunai, bahkan Bu, bisa bayar non tunai? Bisa bayar pakai apa aja dong? mantap. Dengan Utap, ada analisa pintar. Bisa ngatur jualan gak pakai feeling aja. Dan bisa langsung dapat laporan transaksi. Mantap. Lebih mantapnya lagi, bisa bikin promo biar pembeli makin mantap jadi langganan. Ayo, mulai langkah digitalmu dengan Utap yang serba bisa supaya usahamu mantap. Usaha mantap dengan Utap, aplikasi dagang.